Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini kita akan belajar lagi dan lagi. Tapi akan kita pelajari kali ini masih sama, yaitu tentang kontak center. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari dari dunia kontak center. Nah, kalau teman-teman masih ingat dan sudah nonton, di part pertama, aku sudah bahas apa saja sih yang menjadi suka duka dalam dunia kontak center. Sehingga kita bisa tahu nih, pilihan pekerjaan yang kita ambil ini sudah tepat atau belum. Dan yang kedua, saya sempat membahas tentang apa saja sih istilah-istilah dasar dalam kontak center. Oke, jadi di pertemuan yang ketiga ini, kita akan masuk jauh lebih dalam lagi di dunia kontak center, dan kita akan bahas tentang pelayanan kontak center. Oke, judulnya adalah pencapaian kualitas pelayanan. Kita sudah tahu suka dukanya, sudah tahu istilah-istilahnya. Lalu, seperti apa sih kontak center yang bagus? Penilaiannya itu dari mana? Bagaimana cara menilainya? Oke, pencapaian kualitas pelayanan. Yang pertama diukur dari kemudahan menghubungi atau bisa diukur dari SL, atau kita biasa sebut dengan service level. Teman-teman yang bekerja di kontak center pasti sudah tidak asing dengan istilah ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ada service level atau SL, ada juga SCR atau success call ratio. Apa sih bedanya? Kalian nonton dulu di video yang sebelumnya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana cara menghitungnya. Kemudian, parameter yang kedua adalah penyelesaian yang cepat, atau kita bisa sebut dengan standar parameternya adalah SLA atau Service Level Agreement. Kemudian, parameter yang ketiga adalah solusi yang tepat. Solusi yang tepat dapat diukur dengan KPI atau Key Performance Indicator yang bernama FCR atau First Call Resolution, atau bisa disebut juga First Contact Resolution. Kemudian parameter yang keempat adalah nyaman berinteraksi. Nyaman berinteraksi ini bisa diukur dengan Quality Score, yang bertugas mengukurnya adalah divisi dari Quality Assurance. Parameter yang kelima, no AHT. Maksud aku di sini adalah AHT atau Average Handling Time nggak bisa ya, tidak bisa dijadikan standar kualitas pelayanan. Karena ketika si agent melayani dengan panjang, belum tentu artinya dia jelek ya dalam melayani, atau dia menghandle dalam waktu yang singkat itu artinya dia bagus. Belum tentu, semua tergantung case-nya, bukan tergantung dari waktu penyelesaiannya. Right, kita akan langsung masuk ke yang pertama, ada SL atau Service Level. Oke, saya akan mundur sedikit supaya lebih kelihatan ya. Nah, SL ini atau biasa kita sebut dengan service level, ini adalah standar pelayanan itu bisa dinilai bagus atau kurang. Kalau SCR itu adalah success call ratio untuk mengukur seberapa banyak telepon yang berhasil diangkat. Tapi belum ada standarnya, karena SCR itu tergantung bagaimana cara kita menghandle teleponnya itu bisa masuk dengan cepat atau tidak terjadi abandon. Nah, SCR-nya maka akan lebih bagus. Tapi kalau SL ini sudah ada standar nasionalnya. Nah, standar nasionalnya adalah di 80/20, yang artinya 80% dari telepon dapat terangkat dalam waktu kurang dari 20 detik. Artinya, abandon time maksimalnya adalah 20 detik dan teleponnya harus 80% yang terangkat. Di segmen sebelumnya, saya sudah sempat kasih tahu teman-teman bagaimana cara menghitung dari service level. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa saja yang membuat service level itu bisa drop atau bisa turun, dan bagaimana cara mempertahankan service level. Oke, yang pertama yang menyebabkan service level turun adalah meningkatnya jumlah call atau jumlah telepon. Apa saja sih yang menjadi dasar si telepon itu bisa naik gitu ya? Incoming call-nya atau COV-nya, call overload itu bisa naik. Apa saja yang bisa menyebabkan kondisi tersebut? Kondisi yang pertama adalah terjadinya pengulangan call atau case-case yang tidak selesai sebelumnya. Si peneleponnya nelpon lagi, komplain lagi, atau memfollow up komplainan yang sebelumnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya peneleponan yang berulang, sehingga intensitas dari call yang masuk itu bisa terus bertambah. Yang kedua adalah ketika terjadi gamas. Teman-teman pasti udah familiar banget nih dengan istilah ini, gamas atau gangguan massal. Semisal nih ada gangguan massal sebuah provider yang tiba-tiba mati total, atau dari banking ya, tiba-tiba tidak bisa melakukan mobile banking, massal. Otomatis akan banyak sekali customernya yang menghubungi ke kontak center, maka incoming call-nya bisa dengan cepat naik. Kemudian ada juga kondisi yaitu promosi. Nah, ketika salah satu layanan sedang mengadakan promosi besar-besaran, wah flash sale nih 12/12, sudah pasti incoming call-nya akan naik.
Kondisi kedua yang menyebabkan incoming call bisa naik adalah terbatasnya jumlah agent. Kenapa sih jumlah agentnya kok bisa terbatas? Kan si roster sudah menjadwalkan dengan baik. Besok nih, kira-kira 20 agent aja yang bertugas itu udah cukup. Atau hari ini, 25 agent yang bertugas itu harusnya sudah cukup. Oke, tapi ada kendala-kendala di luar itu yang mungkin di luar capability-nya si roster ya. Contohnya adalah ketika ada agent yang terlambat. Itulah kenapa di segmen yang pertama aku sempat bilang bahwa agent contact center itu adalah orang-orang yang sangat disiplin. Karena apa? Karena mereka benar-benar istirahat ada jamnya, masuk ada jamnya, nggak boleh masuk lebih cepat, nggak boleh terlambat. Nah, apalagi kalau tidak hadir. Ya, contohnya sudah di-rosterkan hari ini harus 20 orang. Tidak hadir satu, ya otomatis bebannya akan dibagi ke 19 agent lainnya. Jadi begitulah teman-teman, kenapa sih si agent contact center ini harus trade off time banget, harus bener-bener tepat waktu banget. Ya karena contohnya nih, incoming call pagi ini jam 7 pagi bisa terhandle oleh 20 agent. Tapi karena ada satu agent terlambat 1 jam, dalam 1 jam itu hanya dihandle oleh 19 agent. Bayangkan telepon yang masuk yang harusnya dibagi 20 jadi dibagi 19. Otomatis service levelnya bisa menurun karena terjadi abandon atau penolakan telepon atau pelanggan yang mungkin tidak mau menunggu dalam waktu lama sehingga teleponnya dimatikan. Kemudian kondisi yang ketiga adalah lamanya waktu pelayanan. Nah, lamanya waktu pelayanan ini bisa disebabkan oleh beberapa kondisi. Yang pertama adalah kemampuan agent. Semakin banyak agent baru, kemampuan melayaninya biasanya dia tidak secepat dengan agent-agent lama. Contohnya nih, ketika ada hal yang harus dihandle dan dia belum pernah menemui case tersebut, belum pernah dapat training case tersebut di luar itu gitu ya, dia akan lari dulu ke TL-nya, bertanya, dan kemudian ketika dapat jawabannya baru dia handle lagi. Kemudian faktor yang kedua dari lamanya pelayanan adalah timbulnya case-case baru. Ya, contohnya adalah semisal belum pernah ketemu nih pelanggan yang tiang listriknya kesambar petir, tiba-tiba dia dapat hal kayak gitu, belum pernah menghandle, otomatis dia akan butuh waktu untuk mencerna permasalahannya, mencari jalan keluarnya, bahkan mungkin model reportnya yang sedikit berbeda, itu membuat si agent membutuhkan waktu lebih banyak daripada yang biasanya. Oke, that's service level. Itulah hal-hal yang menyebabkan kenapa service level itu bisa turun dengan sangat cepat gitu ya. Apa sih penyebabnya? Nah, hal-hal tadi adalah yang bisa menyebabkan service level turun. Jadi kita bisa mengantisipasi nih. Bagaimana caranya mengantisipasi supaya si service level ini tidak turun? Oke, kita akan bahas pencapaian kualitas yang kedua, yaitu SCR atau Success Call Ratio atau Success Contact Ratio. Ada nggak sih hal-hal yang bisa membuat SCR ini turun? Ada, tentu saja. Oke, kalau teman-teman sudah pernah lihat di rumus sebelumnya bahwa SCR itu adalah bagaimana dihitung dari jumlah call yang bisa terhandle dibagi dengan seluruh call yang masuk. Berarti tidak termasuk abandon. Yang artinya semakin banyak abandon akan membuat SCR itu semakin turun atau semakin drop. Lalu apa saja sih yang membuat si abandon ini bisa banyak gitu ya? Kok bisa terjadi banyak sekali abandon? Apa saja faktornya? Yang pertama adalah motivasi untuk menunggu. Seberapa besar motivasi dari si customer ini untuk mendapatkan pelayanan? Makin besar motivasinya, maka dia akan mau menunggu jauh lebih lama dibandingkan dengan motivasinya hanya ya udahlah, tanya nih, kalau nggak dapet jawabannya ya udahlah. Dia akan menunggu paling 10 detik, 20 detik, kemudian teleponnya dimatikan. Yang kedua adalah keterbatasan waktu menunggu. Apakah si customer ini memiliki waktu yang cukup banyak untuk menunggu, atau customer ini dalam kondisi yang sangat sibuk ketika bekerja? Kalau customer ini makin sibuk, maka dia akan makin tidak mau membawa waktunya untuk menunggu, bukan? Yang ketiga adalah biaya pelayanan. Nah, siapa yang menanggung dari biaya telepon kali ini? Apakah si perusahaannya? Apakah dari sisi customer? Kan ada tuh yang beberapa contact center dia free ya, layanan bebas pulsa kalau kita bisa lihat di permen-permen ya. Nah, biasanya si customer akan mau menunggu lebih lama karena tidak dibebankan biaya. Kemudian ketersediaan pesaing. Nah, ini jadi penyebab yang cukup krusial. Karena ketika si customer itu mempunyai pilihan kedua, ketiga, dan keempat, ngapain harus nunggu lama? Langsung aja ke channel yang kedua. Kemudian ketersediaan media alternatif. Untuk saat ini call center tidak hanya via call saja, tapi ada social media. Nah, kalau callnya lama nih nggak masuk-masuk, ya udahlah tinggalin notif di social media aja. Begitulah pemikiran si customer. Maka makin banyak media alternatif, kita juga harus makin responnya lebih cepat lagi teman-teman, supaya tidak terjadi abandon pada call center. Jadi itulah tadi 5 hal yang mempengaruhi dari segi abandon. Nah, kalau kita udah tahu gini kan kita jadi bisa antisipasi nih. Kalau abandon penyebabnya ABCDE, berarti kita harus hindari ABCDE ini supaya tidak terjadi abandon, SCR yang bagus, service levelnya juga bagus.
Oke, kita akan bahas pencapaian kualitas yang selanjutnya, atau yang ketiga adalah FCR atau First Call or Contact Resolution. Nah, kalau teman-teman aware bagaimana cara menghitung FCR adalah jumlah telepon yang selesai saat itu juga permasalahannya dibandingkan dengan seluruh call yang masuk. Saya akan kasih contoh. Ada 10 call yang masuk. Ya, 10 call ini masuk ke dalam layanan kita. 5 diantaranya berhasil diselesaikan saat itu juga oleh si agent. 5 lainnya itu dengan melalui eskalasi atau ke tier 2 atau bikin laporan ya. Nah, berarti FCR-nya adalah 5/10 kali 100% atau 50% saja dari seluruh call yang masuk. Makin tinggi FCR, maka pelayanan kontak center ini akan semakin bagus karena solusinya tepat dan cepat. Jadi membuatkan laporan dan eskalasi itu belum tentu menjadi sebuah jalan keluar yang baik ya kalau bisa diselesaikan saat itu juga oleh si agent. Kenapa? Karena makin tinggi FCR, pengulangan call itu akan makin jauh lebih sedikit dan SL-nya berarti akan lebih bagus. Lalu bagaimana sih caranya untuk meningkatkan FCR? Yang pertama adalah menggunakan wewenang. Oke, saya bisa katakan dengan bangga bahwa agent contact center itu sebenarnya punya wewenang yang cukup banyak. Jadi kalau dikit-dikit ngelaporin ke TL, dikit-dikit ngelaporin ke TL, aduh kayaknya kurang profesional ya. Jadi sebagai agent contact center itu harusnya kita bisa selesaikan permasalahan saat itu juga dengan menggunakan seluruh wewenang yang sudah diberikan oleh perusahaan ke kita. Yang kedua adalah memahami profil pelanggan. Nah, sebelum kita benar-benar menghandle atau mencari jalan keluar, biasanya di aplikasi CTI atau Computer Telephone Integration itu sudah muncul profil pelanggan. Pelajari, sudah berapa banyak si customer ini komplain, sudah berapa banyak si customer ini melakukan laporan, ya, dan apa sih kendala-kendala dia sebelumnya, pelajari itu secara cepat. Nah, inilah kenapa saya bilang agent contact center itu harus berpikir cepat dan multitasking. Karena ketika menghandle telepon, berbicara dengan customer, kita juga harus menganalisa dari report yang ada. Dan itu dilakukan dalam satu waktu. Oke, dengan mendalami profil pelanggan tersebut, maka kita bisa mencarikan jalan keluar yang tepat dan cepat. Kemudian bagaimana lagi caranya? Caranya adalah menguasai prosedur kerja dan aplikasi. Kalau kita sudah menguasai aplikasinya, prosedur kerjanya sudah tahu, semua case-case sudah pernah kita handle, case gini, caranya gini, case gini, caranya gini. Cepat pasti nge-handle-nya dan juga bisa tepat. Yang selanjutnya adalah menguasai informasi dan produk. Itulah kenapa divisi training ini cukup penting pada dunia contact center. Apalagi di tempat saya bekerja dulu itu punya lebih dari 50 produk yang terus berinovasi, terus berubah ya. Karena ada perkembangan-perkembangan baru. Nah, kita harus mengupdate teman-teman agent ini bagaimana caranya mereka tetap dapat informasi produk, aplikasi, pengetahuan semuanya yang ter-up to date. Kemudian cara selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan negosiasi. Nego bukan cuma terjadi di pasar atau nego harga ya. Nah, negosiasi itu adalah bagaimana kita have a deal with the customer dari segi emosionalnya, dari segi permasalahannya, bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan hal tersebut dengan baik. Kemampuan negosiasi itu didukung dengan kemampuan menyimak untuk menggali permasalahan yang ada dan kemampuan product knowledge atau skill presentation untuk memberitahu bagaimana sih jalan keluar atau solusi dari permasalahannya. Cara yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan analisis. Gila, keren banget kan agent contact center. Dia harus bisa menganalisis dulu permasalahannya, bagaimana jalan keluarnya, baru dipresentasikan ke customer dengan cara yang baik dan benar sehingga si customer bisa memahami dan bisa dilakukan panduannya dengan baik sehingga permasalahannya bisa selesai dengan lebih cepat. Oke, jadi tadilah 3 hal yang bisa mempengaruhi pelayanan dari si contact center. Apakah contact center tersebut termasuk contact center yang bagus atau contact center yang perlu improvement? Jadi kita baru bahas 3 aja nih teman-teman. Tadi ada service level, kemudian ada SCR atau success call ratio, dan juga ada FCR atau first contact atau call resolution. Kita akan bahas sisanya di part 4 supaya teman-teman gak pusing dan kita bisa punya waktu lebih banyak untuk belajar. Karena saya percaya belajar itu adalah sebuah proses, hal yang perlahan-lahan. Jadi ketika teman-teman membuat kopi, kadang kita harus membiarkan kopi tersebut sampai mengendap dulu baru bisa dengan nikmat diminum. Gitu ya. Yang artinya kadang ketika ada ilmu yang diberikan ke kita semua, kita butuh waktu untuk bisa menerapkannya, mencerna, kemudian mengaplikasikannya di dunia keseharian. Baru kita bisa terima ilmu yang lain. Saya percaya belajar adalah sebuah proses. Jadi jangan lupa kita terus berproses ya teman-teman. Thank you for watching my channel. Sampai ketemu di part 4.